Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa Nora TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini podcast Ramadan Nora TV tahun 1445 Hijrah hadir kembali dalam ruang pemirsa Anda. Kali ini akan bersama dengan Bang Dullah. Beliau adalah ketua lahir di Sumeneb tanggal 17 April 1983. Beliau tinggal di Dusun Palegin, Desa Longos, Kecamatan Gapura. Jabatan beliau di NU adalah sebagai Ketua Les Bumi. Beliau juga aktif sebagai guru di beberapa lembaga pendidikan, diantaranya di Madrasah Wayatul Anwar Banoju Barat, Madrasah Nurul Anwar Palegin, Longos, dan Miftahul Barokah Polai Longos. Termasuk juga di Lembaga Raudatul Mustarsyidin. Beliau sebagai guru sekaligus menjabat sebagai Ketua Les Bumi di MBCNU Gapura. Riwayat pendidikan beliau yaitu Madrasah Ibtidaiyah Wayatul Anwar Banoju Barat, MI, MTS dan MA beliau ditempuh di Pondok Pesantren Anokoya. S1 beliau juga diselesaikan di Institut Ilmu Keislaman Anokoya Gulu-Gulu. Beliau aktif sebagai di organisasi BPBA, Biro Pengembangan Bahasa Asing di Pondok Pesantren Anokoya Gulu-Gulu. Juga beliau sebagai Ketua Sanggar Andalas Pondok Pesantren Anokoya Gulu-Gulu dan Ketua Iksab, sekarang Iksabat. Dan juga beliau aktif sebagai Ketua UKM Teater Gendewa Instika Gulu-Gulu. Mari kita sapa beliau, Bang Dullah. Siap. Bang Dullah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Iya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun hari pertama sempat tidak puasa karena kurang sehat. Oh, sekarang sudah Alhamdulillah, sehat. insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang akan berbicara tentang dengan tema melestarikan budaya lokal Madura di bawah gempuran budaya luar. Abang bagaimana menyingkap apa itu? Les Bumi. Apa itu Les Bumi, Bang? Oh, Les Bumi. Les Bumi secara kesejarahan awalnya adalah lembaga otonom di bawah Nahdlatul Ulama ketika saat itu Nahdlatul Ulama menjadi partai, kira-kira tahun 82. Oh, gitu. Les Bumi didirikan untuk mengimbangi atau bahkan mungkin secara konfrontatif berhadapan-hadapan dengan Lekra, lembaga kesenian yang berafiliasi dengan PKI, yang mana mencoba memperkosa seni hanya untuk sebagai alat propaganda mereka. Seni untuk masyarakat. Jadi latar belakang berdirinya Les Bumi seperti itu, Bang? Betul. Karena untuk memberikan kerja-kerja kebudayaan yang bersifat mengimbangi terhadap arogansi politik dan budaya yang dilakukan oleh PKI. Dan alhamdulillah saat itu sangat luar biasa dampaknya, sehingga ada banyak nama yang kita kenal seperti Jamaluddin Malik, Asrul Sani, Usmar Ismail. Walaupun saat itu mereka kerjanya di kalangan elit karena menjadikan media perfilman yang saat itu mungkin masih awam
masih belum mendapat penerimaan secara maksimal dari banyak kalangan NU, tapi dengan pelantaraan kerja-kerja aktif, produktif, kreatif dari orang Les Bumi, maka banyak hal yang bisa kemudian ditangkal. Khususnya film-film barat yang kemudian awalnya masuk dengan bebas, maka bisa diantisipasi sedemikian rupa agar supaya film barat tersebut tidak terlalu masif, namun diberi batas semacam kuota. Oh, begini Bang, mungkin banyak pemirsa yang belum paham terhadap apa itu kepanjangan Les Bumi. Oh, kalau Les Bumi awalnya itu adalah organisasi yang secara spesifik menaungi seniman dan budayawan yang kemudian beragama Islam, yang secara keorganisasian berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Oke. Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia. Ada tiga komunitas begitu. Enggak, ada kata seniman, ada seniman, bukan seni lagi, tapi seniman secara spesifik. Kemudian budayawan seperti apa? Yang kemudian bernafaskan keislaman muslimin. Tapi untuk hari ini sudah diperlonggar karena banyak hal tentunya, apalagi Les Bumi sekarang bukan lagi menjadi lembaga otonom, sudah menjadi lembaga yang secara spesifik berada di bawah naungan MWC, PC, bahkan PB. Betul. Berarti kalau dulu itu seniman, orangnya spesifik, seniman. Jadi orang-orang yang kemudian tergabung di Les Bumi, kiprahnya sangat luar biasa. Sampai sekarang pun saya pikir orang-orang yang bergelut di bidang kebudayaan, kesenian secara spesifik tidak akan bisa lepas dari Usmar Ismail. Bahkan sudah ditetapkan sebagai pahlawan beliau, Usmar Ismail. Jamaluddin Malik, kemudian Asrul Sani, yang dalam kepenyairiannya pernah buat antologi bersama Haidar Anwar dari Rifki Apin yang berjudul Tiga Muak Takdir. Luar biasa. Berarti sudah tertentu pada orangnya. Betul. Kalau sekarang berubah menjadi lembaga seni budaya. Iya. Jadi orang yang mungkin tidak secara spesifik menguasai tentang kesenian ataupun kebudayaan, maka tetap diberi ruang untuk kemudian bersatu dalam wadah organisasi tersebut, serta membangun komunikasi aktif, interaktif dengan para seniman dan budayawannya. Oh, berarti kalau hari ini orang yang bisa bergabung ke Les Bumi bisa jadi memang praktisi. Iya, betul. Bukan budaya, bukan seniman murni, tapi mereka adalah orang yang kemudian tergerak untuk kemudian bekerja di bidang kesenian tersebut. Terus Bang, ruang lingkup Les Bumi ini di mana saja? Ruang lingkup yang kita kerjakan secara lokal di Gapura. Di Gapura khususnya kami itu mencoba membangun kembali jaring kesenian dan kebudayaan yang memang agak sulit untuk kemudian dikonsolidasikan. Karena seniman itu cenderung mengedepankan ego mereka masing-masing. Karena memang harus begitu untuk menciptakan karya. Secara spesifik harus berangkat dari hati nuraninya secara personal sehingga menjadi karya yang otentik. Sehingga jaringan-jaringan tersebut untuk saat ini terus senantiasa kami usahakan. Dan alhamdulillah satu hal yang sudah kami lakukan itu merevitalisasi seni pocian. Alhamdulillah sudah lama, bahkan para pelakunya sudah banyak yang wafat, namun beberapa generasi muda yang punya antusiasme yang tinggi untuk tetap melestarikan itu, alhamdulillah bisa digerakkan, dan pocian untuk hari ini insya Allah eksis. Berarti dalam konteks NU Gapura, budaya pocian itu akan
direvitalisasi, Iya, akan tentu. dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali tentunya. Alhamdulillah sudah hidup. Sudah hidup. Sudah, alhamdulillah sudah hidup. Dan beberapa kali kita tampil di banyak event. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan juga ada beberapa hajatan mengundang kami, siap. Tapi tidak kami jadikan sebagai arisan karena dikhawatirkan akan mengurangi sakralitas pujian itu sendiri. Kalau sudah jadi rutin, jadi biasa, sehingga tidak magis kata anak sekarang itu. Mengurangi sakralitas. Iya, harapannya begitu harapannya. Terkait dengan keanggotaan, misalkan kalau di NU ini kan ada Ibnu yang dari tahun usia 12 sampai 27, Ansor dari berapa, terus NU-nya berapa. Kalau di Les Bumi nggak ada batasan usia begitu? Kalau batasan usia tidak ada, tapi karena Les Bumi menjadi lembaga resmi di bawah MWC, maka secara keanggotaan kami itu hanya menjaring orang-orang yang bisa kita ajak bekerja sama. Gitu. Satu yang kita buat, yang terbaru, kami membentuk komunitas Forum Pencinta Seni, Forum Pelajar Pencinta Seni Gapura. Itu di bawah naungan Les Bumi? Ya, kita yang menggerakkan itu. Forum Pelajar Pencinta Seni Gapura. Beranggotakan dari siswa-siswi yang ada di beberapa lembaga di Gapura. Kami mencoba memediasi mereka untuk kemudian bersilaturahmi. Harapannya semoga silaturahmi tersebut bisa memantik spirit mereka untuk senantiasa berkarya. Hebat ini. Silakan Doakan. kopinya dulu. Oh siap, makasih. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Lanjut. Ini terkait dengan tema melestarikan budaya lokal Madura. Madura begitu ya. Siap. Budaya lokal Madura. Apa pengertian melestarikan budaya lokal begitu, Bang? Dalam perspektif Les Bumi, Ya. seperti halnya yang kita juga laksanakan di Nahdlatul Ulama, pengertian melestarikan itu tidak bisa kita maknai secara negatif, mengambil mentah-mentah sesuatu yang sudah menjadi tradisi tanpa kemudian melakukan refleksi terhadap tradisi itu sendiri. Begitu. Bukan begitu ya, tapi melestarikan dalam artian yang sesuai dengan apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Oh. Berarti versi Les Bumi begitu? Iya, harusnya memang begitu saya. Begitu. Dalam konteks melestarikan itu, kita tidak semata-mata mengambil apa yang sudah dihasilkan oleh generasi masa lampau sebagai sesuatu yang harus kita ambil 100% tanpa kemudian kita koreksi. Karena kebudayaan itu Terus berjalan ya? dinamis. 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 Dinamisasi kebudayaan terus seiring dengan gempuran-gempuran begitu ya. Lah, gempuran zaman pun kita tidak bisa maknai negatif sepenuhnya. Kita tidak bisa hidup di zaman purba, tidak bisa kembali hidup ke zaman purba, tidak bisa kembali ke masa-masa awal kemerdekaan dulu, tidak bisa kembali ke awal mula di mana Les Bumi itu didirikan, tapi kita harus benar berpijak pada kondisi real kita hari ini. Oleh karenanya kita ambil yang baik dari yang telah ditinggalkan oleh para leluhur kita, serta tetap akomodatif terhadap sesuatu yang lebih baik yang dihasilkan oleh zaman kita hari ini. Betul, betul. Kira-kira begitu. Begitu ya. Terus prinsip-prinsip dalam melestarikan budaya lokal seperti apa? Prinsip Ya. yang harus kemudian kita anut dalam rangka melestarikan budaya lokal tersebut, pertama, kita jangan sampai terjebak terhadap budaya lokal tersebut sebagai sesuatu yang sama sekali
benar seutuhnya, benar 100%. Yang jadi prinsip utama adalah apa yang telah digariskan oleh para ulama kita. Contohnya, Bang? Contohnya umpamanya, maaf ya, kita di Madura itu punya tradisi yang tanda petik lah sifatnya hedon. Sejauh ini yaitu seni tradisi tayub. Tayub, ya. Tradisi tayub yang ternyata tidak bisa kita pungkiri dampaknya sejauh ini belum mampu kita minimalisir seutuhnya. Alhamdulillah ada beberapa desa yang sudah dengan bantuan perangkat desanya mencoba memberikan batasan-batasan spesifik. Contohnya, tidak boleh nanggap itu pas hari Jumat. Ada, udah kayaknya yang berarti sudah lah, alhamdulillah sudah. Kemudian juga tidak membawa minuman keras. Kalau dulu kan luar biasa. Betul. Kalau sudah tayub, seni tayub begitu, mengundang para sinden yang beken, sekaligus semalam tentu dijadikan sebagai ajang untuk hura-hura, mabuk-mabukan dan sebagainya. Dan saya pikir untuk konteks hari ini itu sudah bisa diminimalisir. Walaupun tradisi saweran sepertinya karena sudah semakin menggila. Semakin menggila. Saweran yang dulu terbatas di budaya sinden, sekarang malah merambah ke solawatan begitu. Bagaimana dalam menyinggapi ini di bumi ke depannya? Ya, ini di tangan kita. Tangan kita. Ketika kita mencoba mensemarakkan sholawat, ternyata bau-bau budaya yang sudah pernah muncul sebelumnya, tradisi saweran di Tandak dan sebagainya itu di sinden, ternyata justru juga terbawa ke dunia sholawatan. Kalau mau alasannya apa? Juga syiar gitu kan. Kalau sinden saja disawer, malah orang banyak sholawat nggak boleh disawer gitu ya. Tapi konsekuensinya negatifnya, apabila itu menjadi tradisi, maka seakan-akan menjadi kewajiban. Betul. Dan yang paling pasti akan mengurangi kehidmatan saat sholawatan. Ya. Dimensi komersialitasnya lebih kuat daripada dimensi spiritualnya. Padahal yang perlu dikuatkan dimensi spiritualitasnya. Memasyarakatkan sholawat dengan suara yang merdu, dengan tetabuhan yang menarik, dengan packaging yang bisa membuat orang juga terlirik hati, tidak hanya dengan musik-musik yang berasal dari barat, kota, yang dalam banyak hal saya pikir memang perlu diantisipasi. Berarti ini juga tanggung jawab Bumi ke depan ini. Sangat berat. Tanggung jawab NU, tanggung jawab NU secara umum, bahwa kami membangun jaringan-jaringan sebagai jalan, wahana untuk meminimalisir hal yang demikian, insya Allah akan kami lakukan. Begitu. Budaya Madura saat bulan puasa atau bulan Ramadan dan Idul Fitri, Lebaran, ini kayaknya sangat menarik ketika disinggung juga, Gus. Disinggung juga, Bang. Misalkan ada, kalau bahasa Maduranya, nyari malam, ngabuburit di pinggir-pinggir jalan. Terus ketika Lebaran juga ada kalau dulu, kalau sekarang sudah agak tipis, menipis. Ada tunangan, jemput tunangan, yang laki-laki jemput yang perempuan di bonceng. Bagaimana menyikapi ini? Kita tutup dari yang pertama ya. Tradisi nyari malam. Tradisi nyari malam. Kalau dulu itu, seingat saya waktu kecil, kita itu nyari malam tidak ke tempat-tempat yang justru malah membuat ikhtiar kita selama sehari suntuk untuk mempertahankan nilai-nilai puasa yang kita lakukan itu menjadi luntur.
Dari pagi kita berusaha semampu mungkin, sore-sore dibawa jalan-jalan, tolah-toleh sana sini, sehingga bermacam warna. Naudzubillah, pahala yang sudah diusahakan agar tetap utuh bisa diperoleh, pahalanya jatuh, tinggal laparnya, kan? Eman-eman yang kayak gitu. Ngabuburit, oleh karena itu ini perlu ada formulasi memang. Harus ada formulasi yang secara khusus disengaja agar supaya ngabuburit yang sesuai dengan kita itu lebih bersifat keagamaan. Seperti apa kita mempolanya? Kemarin ini belum terlaksana. Kami pernah dulu mau melaksanakan ini dengan LDNU, yaitu dengan cara mungkin sore harinya itu kita adakan kontes. Sambil kemudian menunggu beduk berbunyi. Kontesnya itu kemarin yang kita anukan tong bersolawat kayaknya. Kan tradisi tong itu juga luar biasa kalau dulunya. Sekarang sepertinya sudah kalah masif dengan game. Sudah kalah. Itu ada dua manfaat sebenarnya. Pertama, bisa membuat orang lain ngabuburit secara positif, sambil kemudian baca sholawat atau buka, dikompetisikan lagi. Baik-baik kalau nanti di-sharekan secara live oleh LTN gitu. Mantap gitu. Ngabuburit berbasis syariah gitu. Iya, kira-kira begitu. Gitu ya. Kemudian ada lomba sholawat atau apa, tapi belum terlaksana. Tahun ini belum terlaksana, tahun kemarin belum terlaksana, tapi sudah pernah kita duduk bersama untuk melaksanakan ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya bisa terlaksana ngabuburit yang kemudian lebih produktif lah. Harapannya begitu. Soal tradisi jemput tunangan, sepertinya sudah lebih minim ya ketimbang di masa lalu. Karena alhamdulillah mungkin sudah banyak yang tahu bahwa yang begitu itu lebih banyak fitnahnya. Berarti masyarakat mulai paham baik secara budaya maupun agama mungkin begitu. Betul. Ketika agama dibenturkan dengan budaya, maka yang harus didahulukan yang mana? Berarti sudah paham begitu. Iya. Kalaupun terpaksa, maka ya harus diangkat dulu, walaupun di bawah tangan, gitu. Diangkat dulu. Alhamdulillah, sepertinya sudah mulai berkurang yang demikian itu. Ini perlu kesadaran para santri untuk mengedukasi masyarakat agar tidak salah kaprah. Salah dalam arti yang kaprah itu seperti yang kita katakan tadi, kebudayaan di atas agama. Salah kaprah yang seperti itu. Terkait budaya Madura, apa saja yang hilang saat momen puasa dan hari raya ini, Bang? Kalau momen silaturahmi antar kerabat itu saya pikir ini yang sudah mulai kurang. Dulu ketika saya kecil, satu keluarga besar dari desa Bonmaju, saya asli Bonmaju, berbondong-bondong cari kerabat. Hari umpamanya hari pertama puasa, hari Ahad mereka biasanya di lingkungan rumah saja. Hari Seninnya ke Longos, mereka berbondong-bondong semuanya. Kemudian hari jalan kaki lagi. Sekarang ketika mode transportasi sudah dipermudah, justru silaturahminya malah semakin sedikit. Itu di Bonmaju. Saya masih merasakan itu. Libur total lah kita itu kalau telah Idul Fitri, dari pas hari Idul Fitri sampai tersantopak. Oh gitu. Mari kita bisa muter-muter cari
paman, cari mbah yang sudah sepupu dengan ayah, sepupu dengan ibu. Kalau sekarang, Iya, iya, iya. saya pikir ini yang sudah mulai luntur. Mulai luntur. Banyak orang yang sudah tidak mengetahui paman itu siapa, obak itu siapa. Ini budaya-budaya ini yang kalau umpamanya tidak terantisipasi akan membuat orang-orang Madura akan tercerabut dari akarnya. Mengenal silsilah begitu. Betul. Sudah banyak orang yang sudah tidak tahu siapa pamannya. Kenapa saya panggil paman? Kenapa saya panggil obak? Itu udah nggak tahu alasannya. Ada yang begitu. Nauzubillah. Kalau ini tidak diantisipasi oleh kita sebagai orang tua, para penggerak NU, maka Madura akan hilang dengan sendirinya. Sebenarnya paman dan obak posisinya sama kan? Cuma bedanya gimana bedanya? Kalau yang saya pahami di rumah, Ya. paman itu adalah saudara ayah atau ibu yang umurnya lebih muda dari ayah dan ibu kita. Kalau obak, ya, kalau obak di rumah saya itu saudara ayah atau ibu yang lebih tua. Ya, sama. Karena kebetulan saya juga Bang Dula ini sama-sama orang Banwaju kayaknya. Ya, saya juga kelahiran Banwaju dan Bang Dula juga kelahiran Banwaju. Ya, sama-sama. Jadi apa yang disampaikan Bang Dula tadi juga betul. Silaturahmi harus kembali dikuatkan. Silaturahmi. Betul. Ini kalau kita tidak suka silaturahmi sudah mulai terjabut dari kebiasaan kita, maka kita pertama akan dijauhkan dari kasih sayang. Naudzubillah, kalau sampai dijauhkan dari kasih sayang Allah. Yang pasti akan dijauhkan dari kasih sayang sanak kerabat kita. Iya. Pasti itu dah. Karena sudah putus begitu. Betul. Silaturahmi itu manfaatnya luar biasa. Ini Bang, ada lagi tentang kembali ke tema ya Bang. Kembali ke tema ya. Kembali ke tema, ada diksi budaya luar. Bagaimana Bang Dula memahami budaya luar itu? Budaya luar adalah budaya yang menjadi kebiasaan di masyarakat di luar kita. Di luar kita. Dan tidak mesti negatif. Sebaliknya juga tidak mesti positif. Oleh karenanya, kita harus pandai-pandai menyaring mana yang baik untuk kita ambil. Mana yang kemudian tidak baik untuk kita buang jauh-jauh. Nah, contoh budaya kita yang alhamdulillah masih dijaga untuk saat ini, yaitu adat parsemuan begitu ya. Ini sepertinya di wilayah-wilayah Madura yang lain sudah mulai terkikis. Alhamdulillah untuk konteks kita, walaupun masih hanya di kalangan-kalangan tertentu saja, masih bisa kita pertahankan persemuan. Bagaimana cara kemudian bersila yang baik, bagaimana cara kemudian memungut makanan, mobil makanan, cara makan. Ya, kalau ini tidak bisa kita pertahankan, ya itu langkah bagian kedua sudah. Bagian berapa sudah yang akan membuat Madura menjadi hilang kemaduran. Tentu juga begini Bang. Artinya Abang Dula tadi mengatakan bahwa budaya luar itu tidak lantas negatif, pun juga tidak positif semuanya. Iya. Jadi ada plus minus. Betul. Begitu ya. Kita harus pandai memilah dan memilih kira-kira. Iya. Kira-kira apa plus minus untuk keberlanjutan budaya Madura ini? Plusnya akan membuat kebudayaan kita menjadi semakin kaya. Begitu. Plusnya akan membuat kebudayaan kita semakin kaya. Negatifnya akan membuat kebudayaan di suatu daerah ketika kalah pamor akan hilang dengan sendirinya. Baik karena asimilasi ataupun akulturasi. Itu biasa dalam konteks kebudayaan.
sebenarnya. Sehingga, tapi karena lokalitas itu penting, Ya. sebagai titik pijak untuk hal-hal yang sifatnya lebih tinggi lagi, nasionalisme atau bahkan internasionalisme, maka yang ini harus tetap kita pertahankan. Tetap kita pertahankan. Yang positif. Yang positif pertahankan. Betul. Yang kemudian yang lebih ada hal yang lebih positif yang kemudian dihasilkan oleh budaya luar, orang-orang luar, kita ambil. Contoh budaya disiplin waktu. Iya. Kita itu sepertinya belum punya budaya itu. Budaya waktu. Karena hampir segala hal bisa kita selesaikan dengan cara santai, Iya. dalam Bisa. waktu yang sangat Dengan perlahan. kopi begitu ya. Begitu ya. Betul. Iya. Bisa diselesaikan sambil lalu minum kopi, tapi konsekuensinya tidak cepat terselesaikan, sehingga naudzubillah kadang-kadang justru kan menimbulkan masalah baru. Satu masalah belum terselesaikan, masalah baru muncul karena dihadapi tidak secara tepat dan cepat. Dengan di manajemen waktu kita hari ini itu udah penting. Kalau umpamanya budaya disiplin begitu itu, kalau dalam waktu 2 jam kita bisa menyelesaikan banyak masalah karena tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, mungkin hanya 1 jam dan secara otomatis hanya bisa menyelesaikan separuh masalah dari apa yang akan kita hadapi ketika musyawarah dan sebagainya. Iya. Tapi ingat kopi, Bang. Ini Bang. Ya. Oh ya, kan Ingat kopi ini, Bang. Ya. Ah. Ini tidak lepas dari budaya Madura kayaknya, Bang. Jadi kalau dulu orang namu ke Madura misalkan, orang namu di sekitaran kita, Iya. kita mesti ada kopi. Betul. Begitu ya, Bang. Artinya ini juga termasuk Silahnya ini. sila yang harus Pelantara. dipertahankan oleh Betul, Les betul. Bumi. Jadi harus mengkampanyekan budaya-budaya Madura, tetap harus dikampanyekan kepada masyarakat begitu. Betul, Karena betul. hari ini sudah agak instan ya, Betul. bukan lagi kopi, tapi langsung minuman siap saji begitu. Nah, Sebenarnya kan dari tirakat begitu ya, memasak, kemudian banyak sekali yang harus dilewati sampai pada kopi secangkir kopi ini ya. Betul. Silahkan Bang, diminum dulu. Iya. Banyak hal yang bisa kita ambil hikmah ketika ada kopi di tengah-tengah pembicaraan kita. Iya. Pertama akan membuat perbincangan akan semakin cair. Lebih hangat. Tidak ada sekat di antara kita. Karena sama yang kita minum sama-sama kopi. Kira-kira begitu. Kalau apakah ini asli Madura dalam konteks sejarah ini ada hubungannya dengan negara penjajah kita yang membawa kopi ke Madura. Namun tradisi silaturahminya saya pikir kopi sebagai pelengkap silaturahmi itu sendiri. Begitu ya. Sebagai pelengkap. Dulu mereka silaturahmi ya silaturahmi saja. Biasanya yang menjadi pelantara bukan kopinya tapi tembakau. Walaupun sekali lagi tembakau pun juga produk luar juga, bukan produk kita, orang Madura. Ini Bang, kayaknya waktu sudah mendekati nih Bang. Jadi apa yang perlu disampaikan statement closing statement Bang Dullah untuk para pemirsa Nora TV dimanapun Anda berada. Gitu. Kebudayaan itu sifatnya dinamis. Bahkan Cicero kalau tidak salah mengatakan tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Jadi perubahan itu sunnatullah. Oleh karena itu kita ini mau berubah atau mau dirubah di pilihannya. Kalau kita memilih mau berubah berarti kita punya kesadaran untuk menentukan pilihan, arah, serta jalur yang akan kita tempuh.
Kalau kita memilih yang kedua, memang memilih untuk dirubah, berarti kita bersifat pasif, maka kita tidak punya arah terhadap kebudayaan yang akan kita hadapi di masa akan datang. Jadi mari kita berbudaya secara sadar berdasarkan norma, nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita, khususnya di Nahdlatul Ulama, yang kita jadikan sebagai pondasi untuk bertindak, bertingkah pola, bertutur kata, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memilih pasif terhadap perubahan sehingga kita dinahkodai oleh perubahan yang tidak kita inginkan. Kira-kira begitu, berhadapan perubahan. Oh, ya. Terima kasih Bang atas waktunya yang telah berkenan mengisi podcast Ramadan ini. Semoga barokah ya. Semoga puasa kita berkah. Semoga segala apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini senantiasa mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, sehingga amal perbuatan yang kita kerjakan bernilai ibadah semua. Amin. Begitulah kira-kira para pemirsa Nora TV dimanapun Anda, semoga para pemirsa selalu sehat dan bahagia. Amin. Mungkin sampai kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.